Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 28. Masih halaman 28. 1 2 3 4 5. Baris kelima dari bawah. Pas syair. Bismillahirrahmanirrahim. Mazala abdun bin nawafili yaqrubu hina akuna lahu yadan wal arjula wasam'a minhu thumma ainan basirah ay mithla dzalika fil matalibi harwala. Mazala senantiasa, maksudnya terus menerus, senantiasa atau terus menerus, abdun seorang hamba, bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunnah, yaqrubu mendekatkan diri kepadaku. Jadi seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta akuna, sehingga aku menjadi, lahu baginya, yadan tangan, wal arjula dan kaki, sehingga aku itu Allah. Hatta akuna, sehingga aku Allah Subhanahu wa taala menjadi tangan dan kaki baginya, bagi orang tersebut. Wasam'a, menjadi pendengarannya, minhu, dari hamba tersebut. Thumma ainan, kemudian menjadi matanya, basirahu, yang ia gunakan untuk melihat. Ai, yaitu mislu zalika, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala fil matalibi, di dalam permintaan-permintaan, harwalan, dengan cepat, harwalan, dengan sangat cepat. Jadi ini syair ini diambil dari sebuah hadis, tapi hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang firman Allah Subhanahu wa taala, lalu firman Allah itu adanya di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka hadisnya hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang adanya di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti ini salah satu contohnya, nanti hadisnya akan dijelaskan di sini. Misalkan Allah berfirman di dalam hadis, saya mengharamkan zolim kepada diri saya sendiri, maka janganlah kalian saling berbuat zolim. Nah, itu contoh daripada hadis qudsi. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazolamu waja'ala bainakum muharraman fala tazolamu. Saya mengharamkan zalim pada diri saya sendiri, maksudnya Allah, dan saya
haramkan zolim itu kepada kalian semua, maka janganlah kalian itu saling berbuat zolim. Nah itu Allah memerintahkan di dalam hadis menggunakan kata saya, berarti saya itu Allah, berarti itu adalah hadis qudsi. Nah itu contoh hadis qudsi. Nah jadi hadis qudsi, hadis yang qudsi itu suci, tinggi, nilainya lebih tinggi. Setelah hadis qudsi disebut hadis nabawi. Hadis nabawi itu dari Nabi, tapi berdasarkan wahyu. Semua itu berdasarkan wahyu, nggak ada yang Nabi bersabda tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi hadis nabawi itu dari Al-Quran gitu? Bukan, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi itu dari Allah. Allah yang berfirman. Kalau hadis nabawi itu hadis-hadis biasa. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu namanya hadis nabawi. Bukhari Muslim itu hadis nabawi bukan? Nabawi, iya, hadis nabawi. Iya, jadi semua yang disabdakan oleh Rasul, qalan Nabiyyu, qala Rasulullah, itu namanya hadis nabawi. Iya, begitu. Kalau hadis qudsi itu berarti ada qala Allah Ta'ala, begitu. Jadi hadis itu cuma dua, dari hadis qudsi dan hadis nabawi. Dilihat dari sumbernya. Sumbernya dari Allah. Sumbernya firman Allah, namanya hadis qudsi. Lalu misalkan ucapan Rasul berdasarkan wahyu, hadis nabawi, itu dari segi sumbernya. Kalau dari segi tingkatannya, sahih, hasan, dhaif, jadi banyak. Dari segi periwayatannya, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad itu Rasul, hadis mutawatir dulu. Hadis mutawatir itu Rasul bersabda kepada jamaah yang banyak. Kalau hadis ahad, Rasul bersabdanya kepada perorangan, 1 atau 2 orang, begitu. Dan banyak lagi pembagian hadis menurut jenisnya, begitu. Jadi banyak. Itu ilmunya namanya ilmu mustalahul hadis. Jadi ada yang disebut ilmu mustalahul hadis. Ya. Kalau di madrasah-madrasah itu dipelajari. Kalau anak kita sekolah di madrasah itu termasuk yang dipelajari. Ya, jadi ini berdasarkan hadis qudsi. Kita baca lanjutannya. Haza nazom ini ma'khuzun, diambil, min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, di dalam keterangan yang diriwayatkan, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis. Firmannya adalah, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma faradtu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wa la inis ta'azani la'uizannahu. Sampai situ hadisnya. Nah, hadisnya kebetulan panjang. Kita baca, kita bahas, kita akan membahas hadis ini saja. Pada kesempatan ini kita bahas hadis ini karena syair ini berdasarkan hadis, sehingga kalau kita baca, kita renungkan hadis ini sama dengan syairnya, itu sudah otomatis terbawa nazomnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya abdi, tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, bisyai'in, dengan suatu ibadah, ahabbu, yang aku cintai, ilayya
kepadaku mimmaftaratu alaihi, daripada apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah fardu. Jadi pertama, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah fardu. Dan ibadah fardu itu penyelamat seorang hamba. Orang yang ibadahnya sunnah banyak, fardunya ditinggalkan, tetap akan celaka. Orang yang tahajud tapi tidak sholat subuh akan celaka. Orang yang banyak sedekah tapi tidak zakat, dia akan celaka. Orang yang korupsi lalu dia gemar bersedekah, tetap akan celaka. Karena yang difardukan adalah mencari yang halal, dia pakai yang haram, maka tetap akan celaka. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah fardu. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya abdi hambaku itu yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga saya mencintainya. Jadi orang kalau ingin dicintai oleh Allah, syaratnya perbanyak ibadah sunnah, tapi ibadah fardunya sudah beres. Nggak boleh memperbanyak sunnah, fardunya masih belum beres. Ibadah fardunya sudah beres, perbanyak ibadah sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu sudah ditunaikan dengan baik, tambah dengan tahajud, tambah dengan witir, tambah dengan duha, tambah dengan rawatib, qobliyah, ba'liyah, itu dijalankan, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tambah ibadah-ibadah sunnah. Zakat sudah ditunaikan, perbanyak sedekah, kepada fakir miskin sedekah, kepada masjid sedekah, infak sedekah, kepada yang membutuhkan sedekah, kita banyak bersedekah, maka itu ibadah sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga puasa Ramadan sudah beres, sudah kita tunaikan, tidak ada hutang sama sekali, kita perbanyak ibadah sunnah. Kalau dulu punya hutang, jangan mikirin puasa sunnah, mikirin kodok Ramadan terus sampai lunas. Baru setelah itu perbanyak ibadah sunnah, Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, dan seterusnya. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu menyebabkan dicintai oleh Allah. Kalau ibadah fardu, biar kita selamat. Ibadah sunnah biar dicintai oleh Allah. Kalau ibadah fardu saja kita selamat, tapi kurang dicintai oleh Allah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, fardunya beres, lalu perbanyak ibadah sunnah. Jadi kita perbanyak ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku Allah mencintai orang tersebut. Tapi ibadah sunnah itu juga harus banyak. Ya kita kalau memulai jangan banyak dulu. Tahajud 2 rakaat dulu, duha 2 rakaat dulu, witir 3 rakaat dulu misalkan. Lalu kalau kita udah terbiasa, perbanyak. Setelah kita istiqomah. Nah, kalau sudah ibadah sunnah itu dilakukan dengan banyak dan istiqomah, dicintai oleh Allah. Lalu Allah berfirman lagi, fa'idha ahbabtuhu, jika saya telah mencintainya, kuntu, saya akan menjadi sam'ahu, pendengarannya, telinganya, allazi yasma'u bihi, yang dia pergunakan mendengar telinga tersebut. Jadi telinganya telinga Allah. Ketika telinganya telinga Allah, nggak ada yang nggak bisa didengar, dia tahu segala sesuatu. Nah, itu perbanyak. Jadi ketakwaan itu bisa menyebabkan dia dapat ilmu yang orang lain nggak tahu, karena telinganya telinga Allah. Nah, ini nanti ada perbedaan penafsiran di dalam hadis ini. Kita baca saja dulu hadisnya. Wa basarahu, Allah akan menjadi, aku akan menjadi, maksudnya aku adalah Allah. Penglihatannya, allazi yubsiru bihi, yang ia gunakan untuk melihat. Jadi matanya mata Allah. Kalau sudah matanya mata Allah, dia bisa memandang apapun yang orang lain tidak bisa. Ya, jadi lauhil mahfuz bisa dia lihat. Jadi lauhil mahfuz, alam dunia udah tembus, karena
matanya mata Allah. Ini yang disebut dengan karomah sebetulnya. Karomah atau mukjizat. Kalau mukjizat itu para nabi, kalau para waliullah adalah karomah. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah itu percaya adanya karomah, karena Allah menganugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya memiliki keistimewaan dan tidak mustahil bagi Allah. Wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang ia gunakan untuk bekerja. Tangannya tangan Allah. Ketika tangannya tangan Allah, nggak ada yang nggak beres, pasti semua beres. Kenapa? Kerjanya dibantu oleh Allah. Nah, penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dibantu kerjanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ulama ahli sufi, ahli tasawuf, benar-benar tangan Allah, sehingga semuanya dapat terlaksana, nggak ada yang nggak bisa terlaksana. Nah, itu yang para waliullah diantaranya adalah siapa? Syekh Siti Jenar itu dianggap sesat karena hadis ini dia pegang. Matanya mata Allah, dirinya udah nggak ada, dirinya Allah. Nah, kurang lebih begitu, maka dianggap sesat. Nah, jadi menurut fikih ini sesat lalu dipancung. Dia nggak jadi masalah, dia tetap husnul khotimah. Cuma agar umat Islam tidak sesat, maka dia dihukum pancung atau dipenggal lehernya. Ya, jadi sebetulnya dia tidak sesat. Ada ilmu-ilmu yang memang orang awam itu benar-benar nggak boleh tahu. Yang kalau tahu, yang pemberi ilmunya dianggap sesat, begitu. Tapi di mata Allah tidak sesat. Di mata Allah tidak sesat, ya. Jadi ada waliullah yang seperti itu lalu menampakkan karomahnya, ditampakkan bukan kepada yang layak untuk dia tampakkan sehingga dianggap sesat. Misalkan tulisan di depan rumahnya anal haq, anak saya, al haq. Al haq itu Allah yang berhak disembah. Orang menganggapnya, wah itu sombong amat, mengaku Tuhan. Dianya tidak menganggap sombong. Dianya adalah, saya ini udah nggak ada, yang ada Allah. Jadi yang segala sesuatu itu dirinya sudah lebur, merasa rendah. Lalu yang ada adalah Allah, begitu. Jadi orang memandang, wah itu sombong, ngaku Tuhan, anal haq, anak al haq. Padahal dia itu merasa dirinya nggak ada, gitu. Ya, sekedar itu gambaran. Jadi hadis qudsi ini memiliki banyak penafsiran, nanti sebagian penafsirannya akan juga dibahas di kitab ini. Jadi kita sekedar baca redaksinya saja dulu. Selanjutnya, warijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Kakinya kaki Allah, kemana aja nyampe, kakinya kaki Allah. Itu sekedar gambaran. Artinya dia kemana aja akan bisa, karena kakinya perjalanannya dibantu oleh Allah. Jadi ada dua penafsiran sebetulnya. Di antaranya dua penafsiran, yaitu kaki Allah atau setiap berjalan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang tidak sampai bagi orang tersebut kemanapun dia ingin menuju. Allati yamshi biha, yang ia pergunakan, yamshi, yang ia gunakan untuk jalan, biha, dengan kaki itu. Kemudian hadis ini berlanjut, wa in sa'alani, jika hambaku itu meminta kepadaku, la'atoinahu, sungguh saya akan memberinya. Jadi kalau hambaku itu memohon kepadaku, pasti akan aku beri, karena dia sudah memperbanyak ibadah sunnah. Jadi saking dekatnya dengan Allah. Wala inista'adzani, jika dia minta perlindungan kepadaku, la'aizannahu, sungguh saya akan melindunginya. Jadi ibadah sunnah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jika ingin
doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, perbanyak ibadah sunnah. Jika kita ingin dilindungi oleh Allah, juga perbanyak ibadah sunnah. Maka ibadah sunnah itu syarat agar dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Ibadah fardu itu biar kita selamat. Jadi biar kita selamat. Ibadah sunnah itu biar dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Nah begitu. Kita yang fardu aja semua ditunaikan, udah insya Allah selamat, tidak masuk neraka. Nah itu yang terpenting. Tapi tidak dekat dengan Allah. Tapi kalau kita ingin dekat dengan Allah, yang sunnah kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan. Kalau yang sunnah saja dikerjakan, sama orang yang fardu tidak dikerjakan, sama orang seperti jalan-jalan beli oleh-oleh banyak. Semua dia beli, mau dinikmati nanti kalau sudah sampai. Tapi di perjalanan kendaraannya tabrakan lalu dia celaka, maka oleh-oleh yang banyak itu tidak berguna sama sekali. Nah itu apabila fardu ditinggalkan tapi ibadah sunnah dikerjakan, maka tidak bernilai ibadah sunnah tersebut karena dia tetap celaka. Maka yang fardu ditunaikan agar kita selamat, lalu yang sunnah kita perbanyak, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.